halaman 529. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu wa nafa'ani wa bi'ulumihi wa fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Qala dawu sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuba lil mukhlisin ulaika maswabihul huda tanjali anhum kullu fitnatin dzulma. Tuba utawi kauntungan gedhe lil mukhlisina tetep kaduwe wong kang padha ikhlas. Ulaika utawi mengkono-mengkono mukhlis iku masabihul huda, pira-pira wong kang dadi lampune pituduh. Tanjali dadi pertelo anum saking mukhlis kullu fitnatin, saben-saben fitnah dzulma kang beteng. Bejo temen, catet lek. Kanjeng Nabi dawuh, beruntung banget pada orang-orang yang mempunyai ikhlas, karena orang ikhlas itu menjadi masabihul huda, menjadi penerang, menjadi lentera pituduh, lentera hidayah, dan menjadi orang yang bisa menyingkirkan fitnah. Itu wong ikhlas. Hati amal ibadah ikhlas. Hadis yang pertama niki Kanjeng Nabi dawuh tubalil mukhlisin ulaika masabihul huda. Mene nek jenengno masabihul huda. Hati lentera hidayah. Beruntung bagi orang-orang yang mempunyai sifat ikhlas, karena dia menjadi lenteranya hidayah dan bisa menyingkirkan fitnah-fitnah kezaliman. Ikhlas yang paling gampang itu gak peduli dipuji, gak peduli dihina. Ikhlas. Dipe gak garing, dikum gak teles. Niku yang ikhlas. Dipuji gak munggah, dihina gak rendah. Niatnya hanya Allah. Bagaimana mencapai ikhlas? Kita latih terus. Tanpa latihan kita gak akan bisa. Ikhlas, dipe gak garing, dikum gak garing, dikum gak teles. Dihina gak jadi rendah, dipuji gak jadi sombong. Intinya orang ikhlas ini apa yang dia lakukan itu bukan karena manusia, tapi karena Allah. Bagaimana mencapai ikhlas? Terus dilatih. Kalau ciri-ciri ikhlas ya itu, dipuji, gak peduli itu pujian dari manusia, gak peduli itu hinaan dari manusia. Karena yang kita lakukan itu pasti ada yang menyukai, ada yang membenci. Dan orang itu gak peduli, bah dibenci menungso, bah di senengi menungso gak peduli. Yang penting itu hak, benar, kemudian dia mencari ridhonya Allah. Bagaimana? Ya kita latih. Kita latihan terus.
Qala dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuba lisabiqina ila dillillah alladzina idza utul haqqa qabiluhu wa idza su'ilu badaluhu walladzina yahkumuna linnasi ka hukmihim li anfusihim. Halaman 530. Tuba utawi kauntungan gede iku lisabiqina tetep kate wong kang para rerikatan ila dilillahi marang iyub-iyub Gusti Allah. Alladzina ya iku wong akeh idatu kang tetkalane dinwenehi sapa sapik sapa alladzina kene al-haqqa keterangan bener qabiluhu mongko gelem nrimo sapa sapik ing alladzina kang gelem nrimo apa al-haq ing apa alladzina ing haq iku rujuke nang hak ambek nang alladzina. Wa idza su'iluhu lan tatkalane den jaluki ditakoni sapa alladzina badalahu mongko mewehi sapa alladzina ing kebenaran walladzina lan wong akeh yahkumuna kang ngukumi apa alladzina linasi marang manungsa ka hukmihim kali kaya oleh ngukumi alladzina di anfusihim marang awak dhewe ne alladzina. Nomor loro lek beruntung kepada orang-orang yang agih-agih dang-dang tidak menunda-nunda menyegerakan untuk menuju iyub-iyuban Gusti Allah. Siapa itu? Yaitu orang-orang ketika dikasih keterangan kebenaran dia mau menerima dan dimintai kebenaran dia mau. Dan orang-orang yang ketika ditanya suatu hukum masyarakat dia menghukuminya seperti halnya dia sendiri. Tak baleni mana. Sapa wonge gelem age-age menyegerakan menuju kepada Allah agar kita mendapatkan iyub-iyuban Allah di akhirat nanti, itu nanti kita akan beruntung. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang ketika dimintai kebenaran dia mau menerima. Dan orang-orang yang ketika ditanya kebenaran dia mau menjawab. Dan orang-orang yang memberi hukum kepada manusia, kepada masyarakat itu seperti dia menghukumnya dirinya sendiri. Ini ada 3 kategori. Yang pertama, ketika ditanya dikasih kebenaran dia mau menerima. Karena ciri-ciri orang sombong, batrul haq, menolak kebenaran, abadlun nasi dan meremehkan manusia. Mulanya kalau pesan sama Santi Asy'ari, siapapun yang menyampaikan kebenaran itu sampean terima. Baharek cilik, bahwa tuwek. Kalau itu memang kebenaran, sampean harus menerima. Dan ketika dimintai suatu permasalahan, kebenaran, dia mau memberikan kebenaran. Jujur dan menghargai diri sendiri. Ibadah, jujur, menghargai diri sendiri. Sama seperti hanya kita mengasihkan hukum. Nah ini orang-orang yang kelak mendapatkan iyub-iyuban Gusti Allah, pengayom Gusti Allah, yaitu orang-orang yang mau menerima kebenaran. Kadang-kadang kita ini ilmunya sedikit, ketika ada orang menyampaikan kebenaran, kita meremehkan. Ya memang seperti itu nafsu.
Penyakit wong alim ya iku, kadang enggak mengakui kealiman orang lain. Oleh karena itu, siapapun yang mau menerima kebenaran, itu orang yang akan menerima pengayom dari Allah. Meskipun yang menyampaikan itu orang-orang yang enggak sampai sukai, orang-orang yang sampai enggak cocok, enggak apa-apa. Kalau emang itu kebenaran, sampean harus menerima. Dan kadang-kadang orang itu menghukumi kepada masyarakat, kepada orang lain. Itu berat, tapi kepada dirinya sendiri itu ringan. Nah, ini bukan termasuk orang-orang yang mendapatkan pengayom Allah. Pas ngekei hukum nang menungso, iku ngaboti, tapi nek ngekei hukum nang awake dhewe itu ngenteng. Kaya tak kayak contohnya. Sholat jamaah itu luar biasa. Tapi dia nggak pernah jamaah. Berbakti kepada orang tua itu mendapatkan ridhonya Allah. Tapi dia nggak. Nah ini yang tidak mendapatkan pengayom Allah. Karena dia nggak menyegerakan menuju itu. Paham nggih? Paham Malik? Di situ ada kata-kata beruntung. Siapa itu orang yang beruntung? Yaitu orang-orang yang menyegerakan menuju pengayomnya Gusti Allah. Siapa itu orang yang menuju pengayomnya Allah? Yaitu orang-orang yang mau menerima kebenaran. Dan mau ketika ditanya dia mau ngasih kalau itu kebenaran. Dan ketika menghukumi kepada masyarakat, dia seperti halnya menghukumi kepada dirinya sendiri. 3 poin itu orang-orang yang kelak mendapatkan pengayomnya Gusti Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Karena hanya kebenaran yang memberikan kita pengayom. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu. Kita ibadah karena Allah murni. Dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan. Kebenaran yang absolut yang orang semua mengakui, yaitu hanya Allah yang Maha Esa. Siapapun yang berbicara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kebenaran itu sampean terima. Tuba liman bata hajan wa asbaha ghazian rajulun masturun lu'ayalin muta'afifun qani'un bil yasari binat dunya yadkhulu alaihim dhahikan wa yakhruju minhum dhahikan walladzi nafsi biyadi innahum humul hajjun al-ghazun fi sabilillahi azza wa jalla. Tuba utawi keuntungan liman katuwe wong bata kang nginep sapa man hajan hale haji wa asbahalan isu-isuan sapa man Ghazian iku ghazian perang. Rajulun rupane wong lanang masturun kang den tutupi itu ayalin anduweni keluarga. Muta'afifun kang ngrekso awake qani'an kang nrimo bil yasari kelawan sithik minat dunya saking dunya. Yadkhulu mangko melbu sapa rajul ale mengatasi kaum dhahikan hakle guyu. Wa yakhruju lan metu sapa rajul minum saking kaum dhahikan hakle guyu. Bahwa ladzi mangko demidat nafsi kangen utawi awak ingsun biati iku biati ing dalam kekuasaane alladzi innahum stune madkur katutur iku mang ya madkur iku mang al hajjuna iku wong kang padha haji al ghazuna tur kang padha perang fisabilillah azza wa jalla ing dalam sabilillah azza. Nomor 3 iki catet Tuba liman bata hajan wa asbaha wazian. Beruntung, okay.
kepada orang-orang yang isu-isu tangi-tangi oleh status haji lan oleh status wong sing gozian, wong sing mari perang. Tangi-tangi turu lamin liman bata hajjan wa asbah. Tangi turu lek statusnya Alek, statusnya Tegus, statusnya apa Anwar mbek Sahrul iki wong sing wis mari haji, wong sing wis mari perang fisabilillah. Tangi turu statusnya ngono lek. Sapa iku? Rajulun masturun tu iyalin muta'affifun qani'un bil yasari minad dunya. Yaitu orang yang mempunyai keluarga, duwe anak, duwe bojo yang dijaga dari meminta-minta dan dia menerima dari yang sedikit dari urusan dunianya. Di keluargane duwe anak, duwe bojo tapi kekurangan, tapi dia menutupinya, enggak dibuat status, enggak dibuat, tidak dicita-citakan kalau dia kekurangan. Dalam hal ekonomi ini, si laki-laki ini mempunyai kekurangan. Tapi dia bekerja agar tidak minta, menjaga ifah, menjaga izah, menjaga kehormatan keluarganya, menjaga anak istrinya. Dia bekerja, kemudian dia qani'un bil yasari. Dia qanaah, menerima apa yang sedikit tadi, disyukuri dari harta dunianya, ekonominya. Kemudian yadkhulu alaihim dhahikan. Ketika dia gumbul, nyerawung, cangkruk ambek kanca-kancane dia tertawa. Guyon kekel. Wa yakhruju minhum dhahikan, dan ketika dia pamitan kepada kanca-kancoe cangkrukane dia tertawa. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya Allah. Innahum humul hajjuna wal ghazuna. Orang-orang itu adalah orang yang mendapatkan status orang haji dan orang yang sudah perang fisabilillah. Jihad fisabilillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Minta ke ijazah iki. Iki ijazah teko Kanjeng Nabi iki. Isu-isu statusnya haji ambek ghazun. Wong sing mari perang fisabilillah. Piye carane iku? Masturun du iyalin. Dia menutupi keluarganya. Dari apa? Dari meminta-minta. Muta'affifun, ngerekson jaga awake, jaga ifah, kehormatan, harga diri. Dan qani'un bil yasari minad dunya. Dia menjadi seorang laki-laki yang qanaah dari bisa roh pabrik sing titik mang lho. Duwe anak, duwe bojo. Yadkhulhum alaihim dhahikan. Kemudian ketika dia serawung, gumbul koncone, gumbul tonggoe, ana acara tahlil, ana acara yasin, dia enggak merengut. Seakan-akan itu beban keluarga enggak ada. Enggak ditampakkan kekurangannya, musibahnya, kesengsaraannya enggak ditampakkan. Ngguyu itu gumbul koncone ngguyu. Sampai koncone iku ngira nek arek iki ekonomine akeh, sugih, cukup, gak ada masalah. Ekonominya gak ada masalah. Kemudian dia ketika mau pamit juga guyu. Intinya dia percaya pada Allah dan tidak menampakkan kekurangannya kepada makhluk. Kenapa? Karena percuma kalau kita sambat pada makhluk, makhluk juga butuh pada Allah. Yeah. Gumbul koncone ngguyu, tuanda, tawa, seakan-akan koncone ngira iku arek iku mang ekonomine cuk. Padahal pas-pasan. Wa yakhruju minhum du'ikan, dan ketika dia pamitan sama teman-temannya dari cangkruk serawung mang, dia tertawa juga. Iki wis cocok iki ambek awan dhewe iki lek. Iki syaratnya iku lek ya
yadkhulu alaihim dhahikan wa yakhruju minhum dhahikan. Kumpul koncone guyu. Jadi masalah keluarga enggak dibawa kepada teman-temannya. Pada nang pabrik ya guyu tok ae. Ketika mau keluar dari pabrik ya guyu tok ae. Awalladzi nafsi biyadi, demi kata Rasulullah, demi zat, ini sampai Rasulullah bersumpah, demi zat yang jiwaku di tangan Allah, pada kekuasaan Allah, innahum humul hajjunal ghazun. Orang-orang yang tadi itu orang-orang yang statusnya haji dan orang-orang yang sudah berperang fisabilillah. Iki barokah umat Kanjeng. Kade haji piye wong wis ekonomi pas-pas. Tapi dia menutupi semua itu. Dan muta'afifun ifah, menjaga kehormatan harga diri anak istrinya dan dirinya dari meminta-minta. Dan kemudian dia qanaah dari yang sedikit tadi. Ada poin-poinnya lagi. Beruntung banget bagi orang-orang yang tangi isu, tangi-tangi statusnya haji dan ghaziah. Sapa iku yaiku wong lanang seorang suami ya, yang menutupi keluarganya dari apa? Dari minta. Kemudian qanaah dari ekonomi yang sedikit pas-pasan. Dan ketika dia berkumpul dengan teman-temannya, dia tertawa dan pamitan kepada cangkrukane kumpulane kanca-kancane, dia juga tertawa. Awalladzi nafsi, demi Allah. Ini sampai Rasulullah bersumpah. Yang jiwaku pada kekuasaan Allah. Innahum humul hajuna al-ghazuna fisabilillah. Orang-orang tadi itu statusnya adalah haji dan perang fisabilillah. Padahal tangi turu lek. Tangi turu statusnya haji ambek jihad fisabilillah. Pun paham nggih? Presentasi satu. Kalau nggak paham tanya. Pun like pen. Monggo presentasi. Satset buat